Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanahu wa ta'ala yang pergi menjelang siang. Alhamdulillah kita semua dalam Allah Subhanahu wa ta'ala besar haraman sampai keberangkatan dan kembali dari buatan al-suci dan sehat ya. Bapak Ibu sekalian, masuk kita pada pertemuan yang kesekian kali. Pertemuan ini sudah di penghujung manasik, tapi konon kabar untuk pelunasan bagaimana ceritanya masih belum terang. Mudah-mudahan dengan manasik yang sekarang informasi untuk depannya ini ada kejelasan. Jadi sekarang ini kita seperti apa yang Bapak Ibu sekarang semua rasakan, masih dalam keadaan suasana yang masih tanda tanya dan masih menunggu bagaimana cerita informasinya. Tentunya kita baca Al-Fatihah biar urusannya semua segera lancar, karena kita tahu Al-Fatihah dari makhluknya ala hadhihi ni'matul salihah wa nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita meraih manasik kita dengan hadiah kepada guru-guru kita, tentunya nggak ada salahnya kita terlihat Fatihah untuk urusan yang kita hadapi dimudahkan Allah, dan Fatihah ini adalah untuk hadiah kepada guru-guru yang telah mendahului kita semuanya. Pada hari ini aku sorry Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودامنا بعلومه في دارين آمين. Dan sunnah membaca suratul Anbiya dan suratul Hasyr dan membaca Qul huwallahu ahad sekurang-kurangnya 100 kali. Halaman 18 baris ketiga dari bawah. Halaman 18 baris ketiga dari bawah. Intinya kita baca dari atas sedikit. Dan sunnah mandi karena hukum Arafah. Jadi disunahkan kita mandi untuk hukum Arafah. Mandi ini sama dengan mandi Jumat. Mandi ini adalah mandi kelebes, mandi yang semuanya badan dibasahi. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kagak mandi apa namanya Arafah kapan dapetin yang namanya sunnah mandi Arafah? Nanti insya Allah akan saya buat caranya, dan juga nggak berdesakan kapan kita laksanakan yang namanya mandi Arafah. Yang pertama mandi Arafah karena bau. Lalu yang kedua mandi dan sunnah mandi karena wukuf Arafah, maka berwukuflah di Arafah dengan sehabis-habis dulu
dan khusyuk dan sungguh-sungguh bertaubat daripada segala maksiat dan membesarkan pengharapan kepada Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala permintaannya. Makanya kemarin saya sudah utarakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang namanya pengampunan dosa di Arafah ini wajib kita yakini bahwa dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah apa saya katakan wajib, karena bila Bapak enggak yakin, bila Bapak ada keraguan termasuk dosa besar. Jadi orang sudah hukum Arafah masih ada perasaannya dosanya belum diampuni, itu termasuk dosa besar. Baik di kitab Jahil Ahlul Mutir, di kitab Al-Qira Li'udil Qura. Nah Bapak Ibu sekalian, karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dosa pasti yang namanya manusia termasuk saya. Dosa yang besar sekali tentunya kita tahu, dan alhamdulillah kita nggak ada yang ngerjain. Karena pernah 2002 itu 2002 jamaah saya paling takut di antara jamaah yang sama-sama ikut saya. Padahal saya jamaah di atas 100 orang. Waktu masih diutarakan dan dia saya tahu dia. Kenapa? Karena informasi orang kalau haji dosa yang dilakukan di tanah air akan dibalas di sana. Nah dia ini termasuk orang yang bunuh orang. Ya nggak ada kita, alhamdulillah nggak ada yang melakukan bunuh orang. Tapi dia termasuk orang yang bunuh orang. Nah, kita arahkan taubatnya agar supaya lancar ibadah hajinya, walaupun sebelum berangkat pernah bunuh orang. Tapi alhamdulillah, karena sama-sama dengan saya ibadahnya, sama-sama dengan saya satu rumahnya. Tapi kalau mobilnya kan ceritanya, karena memang mobilnya harus 4 sekian bus, nggak boleh lebih penumpangnya, itu kan ceritanya. Tapi alhamdulillah semuanya ibadahnya lancar dengan dia banyak bertaubat sebelum berangkat. Maka Bapak Ibu sekalian, dari awal manasik kita arahkan banyak istighfar 70 kali agar supaya seluruh dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudah sampai ke tanah suci dosanya belum diampuni. Maka di sini yang namanya istighfar sangat penting sekali. Dan saya katakan Bapak Ibu sekalian waktu pengajian kemarin, pertama kita pikir Arafah adalah istighfar. Baca 100 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang pertama dibaca sebanyak 100 kali. Jadi mudah-mudahan kita semuanya telah diampuni dosa kita sebelum sampai ke dua tanah suci. Karena kalau belum diampuni, mudah-mudahan nggak terjadi apa yang sering terjadi di Matola, di Mekahnya, di tanah haramnya. Maka jangan kurang-kurang istighfar. Apalagi di Ramadan kesempatan banyak untuk istighfar. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lanjutannya. Maka di sini dalam menyatakan sunnah membaca suratul Anbiya dan suratul Hasyr. Jadi begitu rapi zikir Arafah, lalu baca suratul Anbiya. Lalu setelah suratul Anbiya selesai, baca suratul Hasyr. Dan membanyakkan membaca Qul Huwallahu Ahad sekurang-kurangnya 100 kali. Dan tahlil, tasbih, talbiyah. Pokoknya yang namanya di Arafah jangan ada acara ngobrol. Kesempatan adalah setahun sekali hari Arafah. Jadi kita mesti berupaya maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapi zikir, baca suratul Anbiya, suratul Hasyr.
sambil kita nungguin apa-apa kita baca dulu Allahu Ahad, karena sekurang-kurangnya 100 kali. Lalu tahlil, tasbih, tarbiyah, dan doa-doa Arafah, dan lain doa sekalipun dengan bahasanya sendiri, serta ia mendoakan bagi sekalian sanak saudaranya dan bagi sekalian yang pesan doa padanya, dan bagi sekalian yang mempunyai hak atasnya, serta ia memberi syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan dia di tempat yang mulia itu. Maka di sini kita kadang-kadang disuruh banyak syukur, banyak-banyak dia mengucapkan syukur padahal yang diperintahkan kesempatan ada kosong punya wudhu sujud, bukannya mengucapkan syukur udah bisa wudhu Arafah, bukan. Apa kita sujudnya sujud syukur, itu yang harus kita lakukan. Di mana kesempatan, kita sujud syukur, jangan mengucapkan saya sangat bersyukur sekali udah bisa apa. Jadi bukan mengucapkan kelakuan kita untuk sujud, dan syarat sujudnya itu mesti sama dengan syarat sholat. Karena sering Bapak Ibu sekalian, saya pernah sendiri melihat di mata kepala saya sendiri. Kenapa? Karena ada jamaah memang diperintahkan turun dari pesawat sujud syukur, turun dari pesawat sampai di darat langsung sujud aja. Punya wudhu enggak? Yang pertama syarat sujud itu punya wudhu. Jadi Bapak Ibu sekalian mau sujud ya habis bayar, atau yang penting punya wudhu dan menghadap kiblat. Jangan kayak sujudnya pemain bola. Pemain bola begitu menggolin apa? Sujud kemana arahnya? Kiblat bukan? Punya wudhu nggak? Jangan sujud main bola. Nah ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya sunnah mandi karena hukum Arafah. Maka berbuka di Arafah dengan sehabis-habis wudhu dan khusyuk dan sungguh-sungguh bertaubat daripada segala maksiat. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya kasih tahu terobosannya kapan kita bisa mandi yang nyaman, lalu kita bisa ibadah itu dalam kondisi keadaan badannya segar. Seluruh jamaah di hari Arafah pagi setelah sarapan istirahat dulu. Istirahatnya apa ya? Istirahat tidur. Kalau masih bisa pulas tidur. Nah jam 9 bangun. Nah bangun jam 9 ngapain? Mandi Arafah, sembahyang duha. Nah setelah mandi, sesuai dengan kita ini sudah mandi hukum Arafah, mandinya bukannya mandi habis bayang loh masuk waktu dohor. Karena yang saya katakan dari awal Bapak Ibu sekalian, masuk hukum Arafah itu mazhab Syafi'i adalah zawal, artinya gelincir matahari masuk dohor. Tapi Hanafi dari fajar. Jadi fajar hari subuh, hasil waktu subuh sudah masuk hukum Arafah. Maka Bapak Ibu sekalian jangan disia-siakan dan jangan mengantri yang memang kalau menjelang di hari Arafah yang namanya dohor, jangan tanya penuhnya tempat berwudu. Tapi kalau dohornya jam 12, jam 9 kita mau duha, sepi tempat wudhu. Kita mau mandi, bisa. Air banyak. Cuma jangan pakai sabun wangi, lagi haram. Dan juga jangan pakai pasta gigi odol yang biasa, karena ada pewanginya, kena dia.
Jadi Pak, jangan pakai odol. Kalau pakai odol nanti di sana ada odol spesial ihram, odol spesial dalam keadaan wukuf. Jadi odol yang kagak ada apa? Yang kagak ada pewanginya. Itu adalah yang saya katakan jalan keluar buat ibu sekalian agar supaya ini semua bisa tercover. Yang pertama, kalau kita mandi udah habis dohor, orang apa? Pas habis dohor emang sepidah kalau dohor, karena orang menjelang dohor semuanya sudah siap untuk hukum Arafah. Makanya kalau emang sendiri berdua bertiga itu menjelang waktu tempat duduk siap kosong. Jadi yang penuh kapan? Setengah jam sebelum waktu, 1 jam sebelum waktu, itu yang penuh. Jadi biar supaya semuanya kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi kita bagi waktu kita untuk istirahat dulu. Istirahat. Setelah itu langsung mandi, langsung sembahyang duha. Habis sembahyang duha, baca zikir Arafah, memang diberikan tehnya. Nanti habis sembahyang dohor, baru kita baca berjamaah yang namanya zikir Arafahnya. Termasuk kita baca yang namanya surah Anbiya dan suratul Hasyr. Hari Arafah setahun sekali. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan semua nggak ada halangan apa-apa, semuanya besok bisa wukuf Arafah, lancar semua ibadah hajinya. Karena nggak ada kata lain, ada istato'ah selain istato'ah duit. Istato'ah apa? Kesehatan. Karena kalau istato'ah kesehatannya belum keluar, nggak mau diimpor, nggak mau jangan komputernya nerima duit, maka jangan dibakar main, jangan dianggap remeh istato'ah kesehatan. Jadi betul-betul perhatikan yang diarahkan untuk keluar istato'ahnya, jangan disia-siain, karena akibatnya bisa fatal. Kalau nggak diperhatiin apa yang diarahkan dari dokter kerjain, dan minta berdoa, minta sama dokter sendiri biar supaya saya bisa berangkat. Mereka pasti mengarahkan Bapak Ibu sekarang sehat, karena syaratnya sekarang istato'ah kesehatan, biar duitnya ada, istato'ah kesehatannya nggak keluar, nggak bisa berangkat. Berapa? Kemarin jamaah 3 orang yang nggak berangkat. Tuh, dari Dinas 156 tuh kemarin 3 orang nggak berangkat. Bukan gara duitnya, istato'ah kesehatannya nggak keluar. Maka dari sekarang semuanya berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke hari Arafah, Bapak Ibu sekalian, disuruh baca surah yang namanya Ikhlas adalah sebanyak 100 kali. Qul huwallahu ahad, baca 100 kali. Upayain jangan tasbih puter. Kalau puter kadang-kadang hilang putarannya. Jadi tasbihnya adalah tasbih yang dipencet, atau handphonenya sendiri dibikin tasbih digital. Insya Allah yang penting dilaksanakan semuanya. Yang namanya suratul Hasyr dibaca, yang namanya suratul Anbiya dibaca. Nah, rapi semua doa dan doa Arafah. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, kita udah fokus menghadap kiblat dalam beribadah zikir. Masuk waktu zuhur kita jamaah. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, semua jamaah yang sama-sama saya dengan adik saya sholat sembahyang zuhur asarnya tamam, nggak kosor jamaah, nggak jamak tadi. Kenapa?
karena madhabnya Syafi'i. Yang madhabnya boleh dia qashar jamaah itu Hanafi. Qashar jamaah Ahmad bin Hanbal boleh dia qashar jamaah. Kenapa sih bahasanya? Karena musafirnya udah putus. Rasulullah makan qashar jamaah karena musafirnya masih nyambung sampai di Mekah 2 hari langsung berangkat ke Mina tarawiyah. Dari Mina dia langsung ke Arafah. Jadi dia dalam keadaan musafir. Kalau kita musafirnya udah terputus, karena kita sendiri jelas kita juga nggak tahu, kita dikasih seandainya kalau terakhir pun itu masih nggak bisa, masih terputus. Makanya kita sembahyang qasharnya adalah kalau mau qashar pindah ke mazhab Hanafi. Tapi pemerintah kita itu dari MUI-nya itu mengizinkan menyuruh qashar jamaah, dan dia nggak arahkan di mazhabnya Hanafi. Ini yang kekurangannya. Maka saya belum pernah sering hukum Arafah yang namanya qashar jamaah di Arafah. Jadi sembahyang dhuhur, asar di tempatnya, di waktunya. Ini habis sembahyang dhuhur, zikir. Biasanya pas masuk waktu asar selesai, kita sembahyang yang namanya asar. Nungguin keberangkatan ke Musdalifah. Itu rangkaiannya. Dari sekarang Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya kita di Arafah itu sembahyangnya tamam, tidak qashar jamaah. Walaupun dari MUI mengizinkan untuk qashar jamaah, kita nggak melakukannya, karena kalau mau melakukannya mesti pindah mazhab. Kalau sudah pindah mazhab mau langsung qashar jamaah, Bapak Ibu sekalian perlu ingat, witir mazhab Hanafi itu wajib. Jadi witir itu adalah wajib mazhab Hanafi. Syafi'i witir sunnah. Karena kita kebanyakan kita ini witirnya Ramadan doang. Ya kenapa? Karena terawih. Ya insya Allah sebulan lagi baru sembahyang witir. Ya kenapa? Enggak diwitir. Maka diupayain Bapak Ibu sekalian. Nah kita kembali di sini dan doa Arafah. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian sudah sangat nikmat yang namanya tempat hemah Arafah. Kenapa saya katakan tempat nikmat? Karena yang namanya tempat wukuf Arafah sekarang sudah pakai pendingin ruangan. Pendingin ruangannya yang freon, bukan yang zam-zam. Jadi benar-benar di Arafah itu suasananya dingin, nggak seperti dulu. Ini ada pengupayaan pemerintah karena hari Arafah itu musim haji, besok musim panas. Jadi Bapak Ibu sekalian diperintahkan doa Arafah. Dan lain doa sekalipun dengan bahasanya sendiri. Makanya jangan kurang-kurang untuk berdoa dengan bahasanya sendiri. Tentunya apa yang kita mau minta, kita minta aja, jangan pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena meredaksikan bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, yang ngerti doa. Tapi kalau buat kita yang mantukan nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, terjemah kita aja yang kita minta apa? Ya Allah, anak cucuku jangan kau matikan dia sebelum wukuf Arafah. Jadi jangan apa? Jangan banyak-banyak yang diminta. Ya Allah, anak cucuku jangan engkau wafatkan mereka sebelum wukuf Arafah. Jadi biar supaya semuanya udah ngerasain ibadah haji. Jadi jangan repot-repot permintaannya. Jadi ya Allah, seluruh anak cucuku jangan engkau wafatkan sebelum wukuf Arafah. Karena saya sangat tahadus bil nikmah kalau ngomongnya seperti ini. Kenapa?
anak saya sudah haji. Yang mana aja saya sudah haji anak saya. Karena kita upayain biar dia tahu, oh begini yang namanya seluk-beluk Islam. Begini yang namanya haji. Jadi bukan cerita, karena bersyukurnya mereka ikut mendengarkan manasik. Dan waktu manasik sering, karena setiap manasik dia tahu yang diceritakan itu lagi, yang diceritakan itu lagi. Mana yang biasa kalau pengen balik lagi tawaf wada, jangan lupa innahu ala rabbihi laqadir, innahu ala rabbihi laqadir, bilang lakukan tawaf wada. Dan anak-anak biasanya nggak mau dia tawaf wada masing-masing. Karena saya Bapak Ibu sekalian menemani jamaah kadang-kadang di atas, seringan di atas 100. Tapi kita nggak wajibin jamaah bareng-bareng. Bila yang mau mandiri, mau dia tawaf wada duluan silahkan. Jadi yang mau bareng silahkan. Karena kita nggak menginginkan jamaah dibimbing dengan diktator. Jadi benar-benar dengan keikhlasannya. Jadi alhamdulillah, nah anak saya kemudian tawaf wada nggak mau dia tawaf wada nggak bareng-bareng sama ayahnya. Kenapa? Karena kita biasa yang namanya simak muter berapa terakhir itu innahu ala rabbihi laqadir sambil nengok-nengok Ka'bah. Terakhir melihat Ka'bah mau nggak mau kita wajib tinggalin karena kita mau ke tanah air atau mau ke Madinah. Innallaha qadirun ala rabbihi, tinggalin yang namanya Ka'bah. Innallaha qadirun ala rabbihi, mudah-mudahan segera semuanya bisa kembali lagi. Dan jangan lupa doa itu. Bapak Ibu sekarang kita lihat dengan bahasa, sekalipun dengan bahasanya sendiri, serta yang mendoakan, yang mendoakan bagi sekalian sanak saudaranya, dan bagi sekalian yang berdoa padanya, dan bagi sekalian yang ada mempunyai hak atasnya, beserta yang memberi syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan dia di tempat yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling utama dalam berdoa, kalau bahasa Arab kita nggak baca, bahasa Indonesia, ya Allah, sebagaimana Engkau telah sampaikan kami di tempat Wukuf Arafah ini, sampaikan semua yang minta didoain. Yang saya katakan di awal manasik, jangan sampai munafik gara-gara umrah, gara-gara haji. Karena kalau Bapak Ibu nggak mengucapkan itu, nyampaiin nggak orang minta pesanan? Pasti kagak. Tapi kalau Bapak Ibu mengucapkan, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami sampai ke tempat yang suci ini, sampaikanlah seluruh orang-orang yang minta didoain. Alhamdulillah selesai tugas yang namanya kita nyampain, kita ucapin insya Allah, kita kerjain. Karena jangan sampai kita nggak kerjakan. Bapak Ibu sekarang kita kembali kepada kita banyak bersyukur, banyak-banyak pada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan dia di tempat yang mulia itu, yaitu tempat mengampuni oleh Allah Ta'ala akan segala dosa. Maka itulah hari yang beruntung besar, yang namanya hari Arafah, dan terlalu mulia. Dan itulah waktu mencucurkan air mata, dan itulah hari yang beruntung besar oleh sekalian yang hadir di situ. Maka sesudah sembahyang maghrib, berjalanlah pulang ke Musdalifah seperti membaca doanya. Ini aturan main kita seperti ini. Tapi seandainya doa kita yakin diijabah Allah, kita kalau berangkatnya habis sembahyang maghribnya nggak dikasih di Arafah.
kita masuk waktu maghrib udah di bus. Jadi masuk waktu maghrib udah di bus. Malah kadang-kadang belum masuk maghrib busnya udah meninggalkan Arafah. Tapi dia nggak akan diizinkan keluar dari Arafah sebelum maghrib, karena mesti ketemu dua juzuk, malam dan siang. Jadi kalau berangkatnya sebentar habis sembahyang isya, bukan trip yang pertama kita sembahyang maghribnya masih di Arafah. Tapi kalau sembahyang kita dapat trip yang pertama, mobil yang pertama, kita sembahyang maghrib isyanya di Muzdalifah. Itu yang nikmat yang namanya ibadah haji yang saya katakan di awal manasik. Kenapa? Kalau kita pertama masuk ke Muzdalifah, kita lihat Muzdalifah kosong sampai membludak, sampai penuh. Waktu kita sampai masih belum ada orang. Kita ceritakan Bapak Ibu sekali, kita ajak jalan terus sampai ke pintu keluar. Nah, udah pintu keluar, lihat di situ kita langsung wudhu, kita sembahyang maghrib, isya kita sembahyang isya. Nanti habis sembahyang isya itu kesempatan kita buat tidur. Menjelang tengah malam siap ke Mina, kita bangun. Karena begitu menjelang tengah malam bus udah datang, nggak diizinkan keluar Muzdalifah sebelum tengah malam. Nah, begitu pas tengah malam pintu masuk keluar Muzdalifah dibuka, berangkat kita ke Mina. Sampai di Mina, hemah yang begitu luas, belum ada jamaah seorang pun. Terasa nikmat kita sampai di Mina. Kenapa? Ya karena masih kosong, tempat duduk belum dipakai orang. Jadi kita alhamdulillah maka banyak-banyak baca Yasin agar dapat diterima pertama. Karena saya alhamdulillah berapa kali menemani jamaah, pernah mendapati yang seperti itu yang paling enak. Biasanya kita nggak mau aja dikasih yang pertama. Setelah kita rasain, kita cobain, enak. Kenapa enaknya? Karena begitu sampai di Mina, kita belum ada orang di Mina, kita keluar di Muzdalifah tengah malam. Kebanyakan jamaah yang mana aja maunya rebah pules, karena udah capek dari kemarin. Tapi kita nggak mau ajak pules. Kita ajak sekarang juga berangkat, kita melontar. Berangkat sekarang kita melontar, berjalan kaki lewat terowongan. Nah, begitu rapi lontar, kita balik dari tempat lontar, alhamdulillah. Orang yang di Muzdalifah baru sampai, kita udah rapi yang namanya melontar. Udah pakai pakaian biasa. Udah tinggal nunggu keberangkatan kita kemana? Ke Mekah. Habis kita mabit 2 malam di Mina. Karena kita menginginkan Bapak Ibu sekalian yang di awal manasik saya ceritakan. Kenapa? Mencari kosong waktu untuk tawaf ibadah. Jadi waktu jamaah sebagian besar di Mina, kita di Mekah. Cuma bedanya nggak ada langsung makan di Mekah, kita masak sendiri. Enakan masak sendiri. Kenapa? Karena lauknya selera kita. Tapi kalau langsung, itu seleranya selera rame-rame. Itu adalah Bapak Ibu sekalian. Kembali di sini Bapak Ibu sekalian. Sesudah sembahyang maghrib, maka berjalanlah pulang ke Muzdalifah. Seperti membaca doanya dan tarbiyah. Dan jika sampai di Muzdalifah, maka bermalamlah di situ. Maka itu wajib, serta beribadah banyak-banyak dengan zikir dan tarbiyah. Sebab itulah malam yang mulia dan tempat yang maha mulia. Dan ambil batu-batu kecil di malam Muzdalifah.
karena buat melontar besoknya di Jumratul Aqabah di Mina. Ini yang pertama kita melontar, dan beserta batu-batu itu, dan besarnya batu-batu itu seperti buah kacang pul. Kacang pul adalah kurang lebihnya sama dengan kacang tanah. Jadi gede batunya sebesar kacang tanah. Di kitab kacang pul, karena Bapak Ibu sekalian kacang pul gimana modelnya, mirip dengan kacang tanah, tapi jangan kacang hijau. Kenapa? Kacang Cina buat nempah-nempahnya nggak sampai kalau kacang hijau. Nah, kacangnya kacang tanah. Itu pun mesti dilihat jatuhnya batu kita. Bapak Ibu sekalian, saya seperti ujung kelingking. Ujung kelingking di Aqabah, bahasa itu batu kacang buat melontar batu kacang. Dan besarnya batu itu seperti buah kacang pul, yaitu seperti ujung jari kelingking. Tahu kan ujung jari kelingking semuanya punya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa yang perlu diambil? Dan ambil batu-batu itu lebih dari 7 batu. Sekiranya jatuh 1 batu, maka ada gantinya. Jadi batu yang diperluin waktu melontar yang pertama hanya 7 batu, tambahin 2, 9 batu, selesai. Nanti buat Ulaus Aqabah bisa kita ngambilnya udah di Mina ngambilnya. Jadi nggak ribet-ribet. Kita kebanyakan mau ribet. Buat semuanya kita bawa aja, kita ngambil dari Musdalifah. Padahal batu buat melontar selain yang pertama Aqabah bisa ngambil di Mina. Malah kalau kita pikir bisa ngambil di tempat melontar. Jadi melontar, ambil batu dari situ, lontar lagi, tapi ambil lagi batu lagi dari situ. Itu bisa dan boleh dan sah. Ya, tapi karena kita ini jamaah, kita nemenin jamaah. Jadi kalau kita ajak yang begitu, mereka bingung cara kerjanya. Maka kita ajak mereka yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini adalah buat melontar 7 batu segaya satu, maka ada gantinya. Dan dibasuh batu-batu itu, dan dicuci batu-batu itu. Pertanyaannya, kenapa dicuci? Karena Bapak Ibu sekalian, di Mekah itu, di Saudi, panasnya di atas 50. Akibatnya tai kambing bisa keras kayak batu. Kalau nggak dicuci, itu nanti kita bisa melontar pakai tai kambing. Tapi kalau dicuci, disiramin air aja udah tahu ini bukannya batu, tai kambing. Kenapa? Kena air, luntur, lembek. Ini kalau pertanyaannya, kenapa dibasuh? Karena khawatir yang namanya batunya itu tai kambing. Dan apabila selesai daripada sembahyang subuh, maka berjalanlah dia. Dan apabila selesai daripada sembahyang subuh, maka perjalanan ke Masy'aril Haram, yaitu di akhir Muzdalifah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak pakai mobil jamaah, yang tidak pakai mobil yang dari pemerintah, emang yang hajinya jalan kaki. Karena afdolnya haji itu jalan kaki, bila kuat badannya untuk jalan kaki. Dan di Saudi difasilitasin sekali buat jalan kaki. Artinya jalur buat jalan kaki, air minum buat orang jalan kaki, MTK aja disiapin semuanya. Karena afdolnya haji jalan kaki. Karena Rasulullah jalan kaki.
Tapi kalau kita kondisinya udah tua, boro-boro jalan kaki, ya itu yang namanya udah tua, maka unsur untuk beribadah haji bila dengan kuat jalan lagi, maka berhenti di situ. Maka di sini akhir Musdalifah, maka berjalanlah ke Masjidil Haram, yaitu di akhir Musdalifah. Maka berhenti di situ, membaca zikir, tahlil, tasbih, talbiyah, dan itulah tempat yang tersebut di dalam Al-Quran. Fa idza akhadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kemudian daripada itu maka berjalanlah pergi di Mina, melontar Jamratul Aqabah, yaitu wajib sebagaimana yang telah tersebut. Padahal dia melontar menganangkan Mina dan mengerekan Mekah. Ini sunnahnya melontar Aqabah. Buat jamaah yang baru kali itu melontar, nggak tahu mana kiri mana kanan. Jadi biar mau kagak mau Bapak Ibu sekalian ikutin arahan. Dari sini melontar, ikutin. Kenapa? Karena kalau dibiarin ntar dia sebaliknya. Karena dia mesti yang namanya melontar Jamratul Aqabah yang pertama itu adalah menganangkan Mina, mengerekan Mekah. Artinya temboknya seperti ini, di sebelah sini dia melontarnya, jangan sebelah sini. Dan ini katakan di sini Mekah, di sininya Masjid Mina. Itu adalah dalam melontar seperti itu. Maka Bapak Ibu sekarang kita siapin bendera untuk menemani jamaah. Maksudnya bendera yang pertama yang jalan dulu, bendera yang kedua yang paling belakang. Sampai di Mina kita kumpulin jamaah yang sudah sampai, itu diajak ikutin bendera melontarnya, ikutin nyerah ke bendera, rame melontar. Jangan nengok yang lain, nengok lagi ke bendera ada yang di belakang warnanya sama. Jadi kumpul di bendera tersebut. Itu teknis kita melontar. Mudah-mudahan semuanya biar bingung-bingung dikit sekarang, nggak terlalu bingung banget dibandingkan tuh pernah sama sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi yang perlu diingat adalah menganangkan Mekah, mengirikan Mekah, menganangkan Mina. Dan jika selesai dari melontar itu, maka jikalau ada sembelihannya, itu daripada hadiah atau udhiyah, korban, maka disembelih ia akan sembelihannya. Kalau bawa hewan buat hadiah seperti Rasul dan sahabat, dia bawa dari Madinah ke Mekah yang namanya hewan buat hadiah. Kalau kita udah boro-boro kepikiran merasa mau hewan hadiah, boro-boro kita keingetan yang namanya korban. Maka di sini selesai melontar, kita disunnahkan yang namanya nyembelih. Kemudian maka ia bercukur dengan aturan yang telah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah rafi melontar Aqabah, kita disunnahkan tahallul, artinya cukur. Ya, cukur. Kalau yang namanya cukur botak, tapi yang namanya gunting itu namanya mufassirin, bukan muhallikin, dengan aturan yang telah tersebut. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, kondisi kalau rumah kita adanya biasa tempat jamaah haji Indonesia di Raudhah. Habis ngelontar kita nggak pulang ke Mina, ke Hema, ajak pulang ke rumah. Tapi kalau rumahnya bukan di Raudhah, itu pulang dulu ke Mina, istirahat dulu, baru cari kendaraan. Nanti malam setelah 12 malam kita berangkat dari Mina. Sudah maghrib sah, kita ajak mereka untuk tanazul ke Mekah.
Tapi mudah-mudahan rumah jamaahnya itu nggak berubah seperti beberapa tahun yang telah lewat. Artinya dengan Jamratul Aqabah kelihatan rumah. Jadi jamaah gampang diarahkannya dari sebelum haknya. Mereka ngerti semuanya, habis lontar pulang ya ada ke sini, ini polisi rumah. Insya Allah nggak terlalu berat. Bapak Ibu sekalian, nah kalau dia pulangnya ke Mina, kemudian daripada itu maka pergilah ke Makkah, membuat tawaf rukun haji, dan kemudian sa'i jika belum sa'i adanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu rapi melontar, langsung tahallul, habis tahallul langsung tawaf sa'i bila memungkinkan. Tapi buat Bapak Ibu sekalian, jangan nyelonong, ikutin arahan kemana yang diarahkan Bapak Ibu sekalian. Jangan nyelonong, bahaya kalau nyelonong. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat situasi dan kondisinya. Karena ibadah haji nggak bisa saya sendiri yang menemani jamaah setiap tahun. Tahun ini seperti ini, polanya tahun besok belum tentu seperti itu. Pasti lain lagi, tahun berikut lain lagi. Makanya kita tahu caranya, mau dilebahin di mana kayak ditaruh, kita udah nggak bingung-bingung lagi apa kayak yang terjadi. Karena kita udah tahu, udah terbiasa, udah tahu ibadah haji ya. Jadi bapak tinggal ngikutin aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu rapi tawaf berarti sa'i selesai dia yang namanya seluruh ibadah haji. Dia melontar udah, lalu dia tawaf haji udah, sa'i udah, berarti udah selesai. Karena perlu diingat, Bapak melontar langsung ke gunting rambut itu tahallul awal. Udah boleh pakai pakaian biasa. Yang nggak boleh hanya bergaul dengan istri dan pakai minyak wangi. Tapi pakaian udah bebas setelah melontar, dan dia cukur rambut kepala. Bisa Bapak Ibu sekalian kita lihat kalau yang di belakang kita modelnya bisa dibalik. Pasal bermula waktu melontar. Pasal bermula waktu melontar Jamratul Aqabah dan waktu mencukur dan waktu tawaf rukun. Tiga-tiganya itu dari tengah malam hari. Dan apabila dia membuat dua perkara dari tiga perkara itu, maka dapatlah tahallul awal. Artinya halal baginya segala yang diharamkan atas orang-orang yang ihram, lain daripada jima atau bergurau sebelum jima. Nah ini yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, yang mengakibatkan tadi saya bilang ini bisa dibalik. Kenapa? Karena mulai lontar Jamratul Aqabah dan cukur, tahallul dan tawaf ifadah, mula-mula masuknya rukun tersebut dari tengah malam hari. Jadi tengah malam lewat 1 detik, mau tawaf mulai sah, mau melontar sah, mau tahallul sah. 3 kerjaan ini masuk waktunya sama, dan ibadah haji sangat bebas sekali.
Cuma kebanyakan yang tahu kata memang yang ramai dikerjain. Karena saya sering mengerjakan yang kagak biasa dikerjain. Jadi jamaah itu bingung. Lebih banyak bingung lagi yang dengerin cerita ibadah haji pulang. Kenapa? Karena dia kok gak dapat dia begini caranya. Jangan ente yang di rumah, yang pergi haji juga mencak-mencak masa dia di maulid Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita lihat situasi dan kondisi. Jika kalau ke jalur satu aja, nggak punya jalur tikus, itu capek ibadah haji. Tapi kalau punya jalur tikus, nyantai aja. Mana Bapak Ibu sekalian jalan tikus? Karena dari Arafah situasi dan kondisi kita nggak bisa baca. Pernah Bapak Ibu sekalian tahun 2001 itu 2002 bukan 2003 bukan 2001 di Arafah jamaah itu sehnya nggak banyak punya mobil. Udah menjelang tengah malam jamaah belum berangkat dan kondisinya penuh, di pintu penuh, dan jalur tol baru di belakang Arafah baru jadi. Saya lihat kondisi begini kacau ini, bisa subuh belum berangkat nih dari Arafah. Saya sebelum hukum Arafah ngaji sama saya Yasin Isafadani dengan guru-guru ulama dunia umum, dibolehkan tinggal mabit Musdalifah demi mengejar tawaf sepi. Ini kitabnya ditunjukin. Akhirnya saya coba jalur tadi. Itu ilmu nekat. Kenapa ilmu nekat? Kita ajak jamaah di atas 100 orang keluar dari khemah. Masuk kita nungguin ke tol yang baru jadi. Di situ kita jangan nyari mobil kosong, nyari mobil lewat aja penuh jarak. Nah kita ngarepin apaan? Tapi kalau kita di hema kita nggak ada harapan kecuali nungguin kasut. Tapi kalau ini kita berusaha. Akhirnya alhamdulillah ada mobil biasa, bukan mobil bus. Kita siap, kita stop, mau dia diajak ngomong bahasa Arab, nganterin ke tempat charter mobil. Jadi kita pakai mobil dia, charter mobil, lalu mobil itu dibawa ke tempat tadi kita naik. Karena kita nggak tahu ke tempat ini jalan mana, termasuk ke tempat ini. Kita punya insting berat ini urusan. Tapi alhamdulillah karena dia siap, kita cari bus. Jadi bus seperti Gamali dulu modelnya, ingat kalau yang pernah tua lihat Gamali bagaimana modelnya, itu seperti itu. Kita mobil 100 lebih kita isiin satu bus. Jadi begitu dia mobil dapat, kita bawa ke tempat jamaah. Kita bawa mobil tersebut dan jamaah kita muatin semua. Lalu setelah muat semuanya, walaupun kondisi udah kayak tempe jahatanya, tapi yang perempuan alhamdulillah duduk semua. Yang laki, yang sedikit seperti itu adanya. Nah saya boleh ajak sopir itu langsung kita dari Arafah Musdalifah langsung agak ke Mundina lagi sampai di Mekah di Maulid Nabi. Apa semuanya dari namanya Maulid Nabi itu sampai di situ dia turunin jamaah, kita ajak mereka untuk tawaf sa'i. Nah begitulah di tawaf sa'i tadi yang namanya masuk tawaf adalah jam 12 tengah malam. Masuk yang namanya tahallul di tengah malam. Masuk yang namanya melontar juga tengah malam. Akhirnya jamaah yang saya katakan di awal manasik
Begitu turun di Maulid Nabi, jamaah yang biasa di sini bahasanya memang orang yang biasa tahu. Begitu ketemu turun langsung rumah saya mencak-mencak. Saya bilang, Pak Haji, sekarang tugas Pak Haji tawaf saya. Habis tawaf saya tahalul. Untuk hukum tanggung jawab saya. Saya nggak mau main-main dalam ibadah haji. Dan saya dapat apa dari saya Yasin bisa pada ini ulama dunia pertemuannya. Lalu begitu yang saya ceritakan di awal manasik. Begitu rapi tawaf sa'i pulang istirahat ke rumah di Makkah. Nah, nanti setelah ibadah haji selesai akan saya ceritakan kronologinya kenapa ini diambil jalan. Dan saya katakan bahwa dia bertanya kepada saya Ida Mahmudi, lalu dimarahin Ida Mahmudi, lalu nanya Habib Naufal, dimarahin lagi Habib Naufal. Kenapa? Karena yang namanya ibadah haji jalannya banyak. Kalau kita biasanya Arafah, Musdalifah, Mina, lalu tawaf. Ini kita potong kompas. Dari mana? Dari Arafah, Musdalifah Mekah. Kita tawaf saya. Itu lebih enak, nggak capek. Dan alhamdulillah sebelum ketemu saya, dia udah dimarah-marahin dulu sama kita Manurima Habib Naufal. Begitu ketemu saya, jadi Bang Haji yang kemarin kita ributin di Maulid Nabi nggak jadi lagi, emang apa nggak jadi? Saya dimarahin dengan Ida Mahmudi, saya dimarahin dengan Habib Naufal. Kenapa? Baca manasik biar kita Melayu mulu, baca kitab manasik, baca kitab yang namanya Pak kitab dunia, biar ngerti yang namanya manasik. Jadi ibadah yang saya lakukan, mereka semua ngakui ini yang benar ibadah. Karena kalian kita dialognya Bapak Ibu sekalian jangan tanya capeknya ibadah haji. Tapi kalau di bawah terlalu bosan dengan jalan tikus itu nyantai badannya nggak capek. Makanya saya bertahan dalam kondisi seperti ini, jamaah saya masih di atas 100. Kenapa? Karena yang sudah pernah sama saya, padahal saya nggak terima dibalik lagi sama saya lagi. Saya itu kalau bawa jamaah Bapak Ibu sekalian, siapa-siapa yang tahu bisa mau balik lagi jangan nama saya. Jadi rasain sama orang lain bagaimana cara bimbingnya, bagaimana cara masalah duitnya. Karena yang nama jamaah biasanya udah ampas diperes, pahamnya udah ampas diperes. Ya, karena begitu ada yang bawa sampai satu kantong, satu dus penuh. Dia mau berangkat lagi karena mau sama saya. Tapi alhamdulillah kalau memang mereka udah ayu nggak apa-apa, yang penting ibadah. Jadi yang tadi kembali, jadi yang namanya melontar, yang namanya bawa ibadah, yang namanya tahallul, waktunya dari tengah malam hari. Maka dikerjakan 2 dari 3 itu yang namanya tahallul awal. Dikatakan apabila membuat 2 perkara dari 3 perkara ini, maka dapatlah tahallul awal. Artinya halal katanya sekalian yang diharamkan atas orang yang muhrim, lain daripada jima atau bergurau sebelum jima, ngobrol ngomong-ngomong mesra kepada istri. Maka apabila sudah dia membuat ketiga-tiganya, sudah tawaf ifadah, sudah sa'i, sudah melontar, sudah tahallul, selesai ibadah haji. Maka perkara 3 perkara itu maka harus dengar sekalian itu. Dan sesudah yang demikian rapi semuanya, sudah melakukan, sudah tahallul sani, maka di situ maka apabila sudah ia membuat
Maka dan setelah sudah yang demikian itu sembahyang sunnah Idul Adha. Kapan Bapak Ibu sekalian? Tanggal 10 Zulhijjah. Udah rapi melontar. Sunnah sembahyang Idul Adha. Dan tiada disunahkan berjamaah. Jadi masing-masing sunnah Idul Adha. Dan tidak disunahkan berjamaah padanya. Sebab masing-masing dengan pekerjaannya. Dan jika selesai daripada itu, sudah rapi semuanya, dan daripada minum air zam-zam, maka balik kembali ke Mina. Artinya minum zam-zamnya di Mekah, balik lagi ke Mina. Sembahyang lohor di Mina di hari 10. Maka itu wajib sebagaimana telah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, rapi semuanya, berangkat dari Mekah ke Mina, sampai di Mina adalah sembahyang zuhur di Mina. Caranya jalan terowongan, jalan kaki dari Mekah ke Mina dengan melalui terowongan jalan kaki dekat dibandingkan naik mobil, mobilnya macet. Udah macet bayar lagi. Tapi kalau naik jalan kaki itu insya Allah nggak kenal macet, tapi lancar semuanya. Ada yang nemenin. Kalau buat jamaah aja turun-turun jamaah kacau urusan. Pasti adanya bawa jamaah jalan di sini terus sampai selesai. Nah, sebelum berangkat dari Mekah, minum air zam-zam, balik ke Mina. Nah, di Mina baru sembahyang zuhur di hari 10. Maka itu wajib sebagaimana yang terakhir. Dan wajib mengambil batu melontar siang harinya di Mina. Dan sunnah dibasuh batu-batu itu sebelumnya dibuat melontar. Jangan seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Dan waktu melontar itu sesudahnya gelincir matahari. Ini adalah buat hari 11, 12, 13. Jadi yang namanya waktu melontar tanggal 11 setelah gelincir matahari. Mazhab kita Syafi'i. Dan sunnah mandi tiap-tiap hari sebelumnya melontar. Jadi yang namanya sudah melontar mandi dulu. Bila memungkinkan untuk kita mandi di situ. Tapi kalau memungkinkan jangan dipaksakan. Tujuannya agar supaya enggak kena bau badan. Bapak Ibu sekalian, maka apabila hendak nafar awal, maka harus jika lengkap syarat-syaratnya sebagaimana yang telah tersebut. Sudah dibaca beberapa pertemuan tentang nafar awal. Kemudian daripada itu, maka ia membuat umroh dengan segala rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Jadi rapi ibadah haji semua, baru merjain umroh, mau dari Jarona, mau dari Tan'im, mau dari Hudaybiyah, tinggal nasibnya dari mana. Cuman yang perlu diingat, dicamkan buat Bapak Ibu sekalian, melontar pulau Ustaz Aqobah semuanya 7 batu. Untuk praktis mau melontar sekarang banyak tisu. Buat satu lontaran batunya dibungkus pakai tisu. Yang namanya melontar 7 batu tambahin 2 jadi 9 batu. Jadi 3 bungkus. Satu buat gula, yang satu lagi buat uston, yang satu lagi buat Aqobah. Tujuannya jangan hitung-hitung batu mau melontar. Jadi begitu keluar tisunya, batunya udah siap. Ini adalah biasanya yang bawa istri biasanya yang ngurusin, yang siapin. Tapi yang bawa batunya, yang siapin batunya adalah si suami. Jadi mau melontar ula usra Aqobah sebanyak 7 batu,
itu pernah melontar, ada kantong, ada tisu sendiri buat melontar. Begitu mau melontar, keluarin dari kantong, juga tinggalin rapi, buang tisunya. Jalan lagi dari Ustaz ke Akobah, atau dari Ula ke Ustaz, dari Ustaz ke Akobah. Itu praktisnya buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pasal pada menyatakan kelakuan kaifiyah haji dan umroh. Insya Allah kita lihat setelah pengumuman dari adik saya Sofan, setelah cerita masalah kesehatan, Bapak Ibu sekalian dicobain, dimakanin apa yang ada di depannya, lalu kita lanjut lagi. Dan insya Allah sekarang ada informasi dari adik saya Sofan untuk Bapak Ibu sekalian, terutama tentang kesehatan. Sambil diminum Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sambil dimakan yang ada di depannya dan diminumin. Alhamdulillah, untuk informasi pelunasan baru keluar juknisnya, tata cara pelunasannya. Namun angka besarannya masih belum keluar dan tanggal berapa pelunasannya juga masih belum keluar. Dan ada rasa kabar gembiranya, insya Allah porsi gabungan mahrum ada. Tapi yang mau narik jamaahnya yang tahap awal, kan gabungan mahrum adanya di tahap kedua. Misalnya orang tuanya masuk di tahap awal lunasan, anaknya jauh, tapi ini orang tuanya harus lulus istiqtoah dulu dan pelunasan di gelombang awal. Kalau dia sudah lunas ini dan istiqtoahnya udah lunas, baru bisa kita ajukan untuk pelunasannya, untuk pengajuan gabungan mahrum, baik yang suami istri atau anak dan orang tua, ya. Nanti akan kita info yang lebih detail. Yang jelas informasi itu tahun ini ada dan sudah resmi juknisnya, dan sudah ada tata cara pelunasannya. Jadi yang jamaah masuk dulu tahap pertama habis, baru kita ajukan yang mau gabungan mahrum atau pendamping lansia. Dengan catatan pendamping lansia, yang lansianya juga udah istiqtoah dan melunasi di tahap awal. Tapi kalau dia di istiqtoahnya belum selesai, kan tahap awal udah mulai tuh, sampai pelunasan akhir dia belum selesai juga nih istiqtoahnya, maka dia berlanjut di gelombang tahap kedua. Nah ini sudah tidak bisa karena adanya di gelombang tahap kedua. Makanya kalau yang mau melunasi mau gabung mahrum, maka dia harus sudah melunasi di tahap awal, karena aturannya dia lunas dulu, ada bukti lunas dulu, baru bisa ngajuin gabungannya gitu. Nanti di tahap kedua insya Allah, tapi dengan catatan sudah lulus istiqtoah. Yang ingin mengajukan, tolong disiapkan berkasnya, yaitu kalau dia suami istri, maka surat nikahnya itu dilegalisir. Surat nikah difotokopi, ya, 6 lembar lah gitu, bawa ke KUA-nya, minta legalisiran. Kalau yang anak sama orang tua, maka akte kelahiran anaknya dilegalisir
siapin itunya. Nah, nanti kita akan berikan contoh surat pengajuannya. Kalau emang mau bikin sendiri, silakan kita berikan contohnya. Kalau minta dibuatkan, nanti kita minta datanya. Ya, untuk pengajuannya nanti tentunya setelah tahap awal pelunasannya selesai. Tahap awal pelunasan selesai, baru kita masukin. Dan infonya, ya karena tahun kemarin itu banyak sekali manipulasi data, maka kemarin pansus turun yang ribut di DPR, ya kan? Nah, oleh karena itu untuk sekarang agak ketat untuk pengajuannya. Bahkan ada info orangnya harus datang langsung wawancara ke Kemenang. Misalnya dia mau ikut sama istrinya, suaminya, ya kita ajak ke sana dan nanti diwawancara, bener enggak ini, mana bukti aslinya dibawa, mana legalisirnya, baru dimasukin. Kalau memang nanti kita bisa kondisikan untuk kita bawa berkasnya aja, kita akan coba kondisikan. Tapi kalau memang harus jamaahnya datang, akan kita atur nanti untuk kedatangannya. Ya, yang jelas untuk saat ini saya mohon keluarganya yang mau ikut tadi tuh, yang surat nikahnya suami istri belum dilegalisir, segera legalisir. Akte kelahiran yang belum dilegalisir, segera dilegalisir. Untuk buat amanahnya, untuk buat pengajuannya gampang, itu kita bisa bikin nggak berapa lama selesai. Yang tahunnya agak lama legalisiran yang itunya, siapin. Nanti ketika waktunya akan kita kabarin kembali. Dan tolong diinformasi, takutnya kita juga lupa siapa-siapa aja yang mengajukan. Ya, tolong konfirmasi ke kita, maka akan kita siapkan. Nah, untuk yang siap mau melunaskan, kita masih menunggu pengumuman akhir dari berapa yang harus disetorkan dan tanggal berapa. Teman-teman sih masih mengharapkan mudah-mudahan minggu-minggu ini Jukmis dulu kemarin keluar, mudah-mudahan minggu ini keluar penentuannya, minggu berikutnya sudah pelunasan. Jadi supaya berjalannya lebih oke, dan sebelum Ramadan mudah-mudahan sudah kelar semua. Tahun kemarin di pertengahan Ramadan baru kelar. Ya, yang jelas kita mintanya insya Allah apapun yang terjadi, semuanya dimudahkan Allah, baik dari segi kesehatan maupun keuangan. Masalah kesehatan, kita masih ada 40 orang yang belum istitoah. Ya, saya mau nyebutin atu-atu orangnya ya, biar ketahuan. Khawatir orangnya ini tidak tersampaikan. Ya, tapi kalau yang sedang berjalan, jalanin aja, berarti sudah tahu. Nanti boleh setelah manasik orangnya kita ketemu aja deh, biar ngobrol apa masalahnya. Ya, saya sebutin namanya aja ya. Saya sebut namanya, nanti buat masalahnya nanti kita akan bahas setelah manasik orang-orang yang tersebut. Pertama tadi Pasakar, ya. Terus Musa bin Sadi, Ekawati, Ma'ani binti Numan. Ya, udah habis manasik kita ketemu aja dah. Masnun binti Haji Abdul Majid, Aliyah binti Damar, Subianah binti Yusuf, Aliyah binti Haji Masri, Ramli bin Nafis, Mahmud bin Salam, Amaliyah binti Asmun, Nur Hadi memang belum periksa ini, Nur Hadi Jastra, Mahmudi, Asmana, Muftihah, Siti Farida, Rosfulina, Husniyah, Fauzi, Edi bin Mukri, Muhammad bin Yahya Azim, Asyah binti Jainuddin, Budi Yaman binti Basirun, Sunaya binti Sahrul,
Muslis bin Tabrani, Mulyah bin Bulaman, Khairuddin bin Haji Sabri, Mulyati binti Naman, Nurmin bin Muhammad, Hanifah binti Umar, Atiyah binti Mursyahid, Siti Tutiyat Nik binti Somoh, Maisarah, Maisarah binti Haji Saumin, Sofyan Saudi binti Ahmad Samsuri, Muhammad binti Muhammad, Muhammad Iqbal bin Ali, Daman Huli bin Muhammad, Masuri bin Rahman, Hajjah Masri binti Mus. Dan terakhir yang mungkin baru periksa, Iksan Tawakal, memang belum keluar karena baru periksa. Oke, baik, nama-nama yang tersebut kita ntar mendingan habis manasik kita ketemu dulu. Saya mau tahu masalahnya apa. Jadi biar minggu besok saya mau cross check ke puskesmas dan cross check ke RSUD. Khawatir memang di sini sudah dinyatakan oke, di sana belum terus. Maka saya akan teruskan supaya keluar istitoahnya. Khawatir juga jamaahnya nggak tahu pagi saya belum ada yang bilang-bilangin buat balik. Nah itu kan ngeri juga. Ya, aturan sudah istitoah terhambat gara-gara informasi yang belum sampai, ya. Jadi sementara itu kita berharap semoga nama-nama yang tersebut 40 yang kita sebutkan juga semoga tidak ada masalah yang mengkhawatirkan, semoga dimudahkan dan bisa istitoah dengan segera. Jadi ketika pelunasannya sudah membuka, jadi kita siap untuk melunasi. Baik, setelah ini kita mulai lanjutkan dengan materi manasik yang sudah disiapkan oleh guru kita. Nanti setelah manasik, nama-nama yang tadi saya sebutkan, kita ketemu di ruang ini aja supaya kita akan tahu apa masalahnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat pasal yang berikutnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang belum dimakanin dulu yang ada di depannya. Yang belum diminumin dulu yang ada di depannya. Karena menjelang sudah beberapa kali pertemuan dan sampai ke materi yang intinya. Sampai beberapa pertemuan ada jamaah yang nanya tentang ifradaman dan kirot. Sekarang kita membahas tentang ifradaman dan kirot. Pasal pada menyatakan kelakuan kaifiat haji dan umrah. Bermula adalah kelakuannya itu 4 rupa. Yang namanya haji 4 rupa kelakuannya. Salah satunya itu sah dikerjakannya. Yang mana saya yang baca pertama-tama ifrad. Apa ifrad? Yaitu mendahulukan haji atas umroh. Maka itu terlebih afdal. Jadi yang paling afdal adalah ifrad. Dia ngerjain haji baru ngerjain umroh. Buat siapa? Ini pertanyaannya. Kenapa saya kata buat siapa? Buat orang yang kalau tahap pertama bila dia ngerjain haji, niat haji, dia nggak ngerasain umroh. Kalau dia ifrad datangnya pertama, lalu dia niatnya haji nggak niat umroh, sampai rapi dia melakukan ibadah haji. Hari 13, 14 sudah berangkat ke Jeddah, 15 sudah di tanah air. Buat orang yang pertama datang ini biar dikata lebih afdol, karena kewajiban kepada siapa saja haji dan umroh sekali seumur hidup.
Kalau sampai dia ke Mekah, kalau hanya pertama niatnya haji, pakai ihram nggak lepas-lepas, sampai rapi dari Mina baru lepas pakai ihram. Alangkah capeknya, alangkah banyak halangan di perjalanannya. Maka buat Bapak Ibu sekalian, afdol itu lihat situasi kepada siapa. Kalau dapat tamak, jangan ifrad, jangan ngerasain umroh. Kita lihat, pahamin dulu yang namanya kelakuannya. Yang pertama, ifrad yaitu mendahulukan haji atas umroh, maka itu terlebih afdol. Kedua, tamattu, yaitu mendahulukan umroh atas haji. Jadi yang namanya tamattu sampai ke Mekah itu niatnya niat umroh. Menjelang berangkat ke Arafah tanggal 8 baru pakai ihram, niatnya baru ihram haji. Namanya tamattu, mendahulukan haji dari umroh dulu. Tapi perlu diingat, biar siapa saja yang melakukan tamattu agar dapat pahala ifrad. Ini yang perlu diperhatikan, disiasatin dan dikerjakan. Karena di ayat wa'timul hajja wal umrata lillah. Jadi siapa saja habis selesai ibadah haji dia umroh, walaupun dia tamattu tapi dapat pahala ifrad. Ini perlu diingat, jangan habis rapi haji kagak umroh, tapi dia dapatnya apa? Dia dapatnya stoknya itu tamattu, nggak dapat pahala ifrad. Dan buat jamaah jangan bingung, kita pasti lihat situasi dan kondisinya. Karena sekarang ini jangan kalau nyetor aja masih belum ketahuan, istatoa aja masih kita ributin. Ini manasiknya udah sampai, masih kita ceritain. Kalau kita ceritain kacau semuanya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang afdol adalah dia tamattu tapi dapat pahala ifrad. Selesai ibadah haji lontar, sebelum dia berangkat umroh dulu sekali, jangan nggak umroh. Itu namanya apa? Tamattu'an suratan ifradan hukman. Dia namanya ulama Mekah itu berfatwanya mengerjakan seperti itu, tamattu'an suratan ifradan hukman. Paham? Kita kembali ke kita. Kedua, tamattu yaitu mendahulukan umroh atas haji. Ketiga, qiran, yaitu mengerjakan keduanya sama sekali. Maksudnya ngerjain haji dan umroh digabung sekaligus. Jadi di sini mengerjakan keduanya dikatakan sama sekali di redaksinya. Di mestinya kapan? Bersama-sama haji dan umroh dikerjakan berbarengan. Itu namanya apa? Namanya qiran. Niatnya lain. Karena kalau dia qiran, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima billahi ta'ala. Itu kalau dia hajinya qiran. Insya Allah kalau jamaah reguler biasa nggak akan ngerjain qiran, pasti dia ngerjain yang tamattu. Karena jamaah yang nanya yang paling enak mana, yang paling ringan kerjain tamattu. Jadi kita nggak wajibin, nggak mau wajibin tentang dia salah satu di antara yang 4. Yang mana dia mau kerjain silakan. Tapi kita bukan karena urusan damnya, nggak ada urusan madamnya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau dia ifrad nggak kena dam, oh dia tamattu kena dam, dia qiran kena dam. Afdol ke semuanya
situasi dan kondisi si yang bersangkutan. Bila dia datang hajinya dengan datangnya dengan biaya gratis tamu pemerintah, afdolnya dia kiron. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tanggal 6 baru sampai ke Mekah, tanggal 14 udah pulang. Kalau dia niatnya haji, enggak niat umroh, maka niatnya dia haji dan umroh. Jadi niatnya kerjanya kiron. Buat orang yang biasa adalah yang ringan dikerjakan adalah tamattu. Kenapa saya kata ringan? Karena Bapak Ibu sekalian sampai di Mekah, tawaf sa'i syukur selesai, pakai pakaian biasa, sabun biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngambil ifrad, begitu rapi, tawaf kudum, sa'i rukun, nggak boleh dia gunting rambut. Nungguin rapi dia, satu di antara 2-3 yang dikerjakan tadi. Dia taharul awal baru boleh pakai pakaian biasa. Itu yang perlu diingat. Yang namanya 4 ini adalah semuanya bagus, tapi lihat situasi dan kondisinya. Bapak Ibu sekalian, keempat, itlaq, yaitu membuat ihram dengan tiada takyin haji atau umrah. Ini yang nggak ada yang ngerjain. Yang namanya itlaq nggak ada yang ngerjain. Kenapa kata nggak ada yang ngerjain? Namanya dia itlaq. Kagak niat haji, nggak niat umrah, nggak takyin. Jadi ahram tuh bima ahrama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali yang ngerjain dari aman. Dia ihram sesuai niatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah niat ifrad, dia ifrad, niat tamattu, dia tamattu. Maka saya katakan di kitab ini yang keempat, nggak ada yang ngerjain, nggak ada niatnya niat takyin. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, ini jangan problematik, karena nanti kita ketemukan setelah ketahuan kloternya, gelombangnya ketahuan, kita ngambil kesimpulan buat jamaah sekalian. Jadi ini sekedar kita baca kitabnya saja asal paham. Jadi yang namanya ta'yin, yang namanya itlaq seperti itu. Bermula atas yang membuat tamattu fidyah. Jadi orang yang kerja yang mengambil haji tamattu kena dam. Bahasa fidyah adalah dam. Dengan 4 syaratnya. Pertama, ia membuat umrah dalam waktu haji, yaitu dari bulan Syawal hingga waktu wukuf Arafah, seperti haji reguler, haji bapak-bapak ibu sekalian. Sampai ke Mekah, niatnya apa? Niatnya umrah. Rapi mau ke Arafah baru niat haji. Itu yang 90% jamaah kita seperti itu. Itu yang paling ringan. Nah, dia itu adalah terkena fidyah, artinya dam. Dia niat ihram umrah dari Syawal sampai dekat waktu Arafah. Kedua, bahwa mengerjakan haji di dalam ta'imu tahun. Jadi orang yang tamattu dia kena dam bila tahun itu juga dia niat hajinya. Pengertiannya Bapak Ibu sekalian, dia niat umroh. Nah begitu mau berangkat ke Arafah niat haji, itu namanya dia ngerjakan haji dalam waktu tahun. Tapi kalau dia nggak ngerjain haji, dia meninggal, ya nggak perlu dam, orang dia udah meninggal. Ya ini dia atau dia ada urusan lain, katakan dah dia nggak ngerjain haji, yang nggak kena dam, dia ngerjain haji. Yang pertanyaan yang pokoknya dia ngerjain haji pada tahun itu. Ketiga, bukan dia daripada orang yang mukim mustaqim di Mekah.
Dia bukan orang Mekah, orang mukim, orang yang tinggal di Mekah. Jadi kayak bapak ibu sekalian semuanya jamaah haji, bukan jadi anak mukim. Keempat, tiada balik kembali membuat ihram di mikot umrohnya, atau seperti jauhnya mikot umroh, yaitu 2 marhalah dari Mekah. Jadi buat orang yang tamattu, bila dia lihat hajinya di Mekah itu penetap. Tapi bila niat hajinya dia kembali ke tempat mikot yang pertamanya atau mikot umroh, nggak penetap. Dan atas yang membuat qiran itu fidyah dengan 2 syaratnya. Ini orang yang qiran wajib bayar 2 syarat. Pertama, bukan dia daripada yang mungkin di Mekah, bukan dia tinggal di Mekah. Kedua, tiada dia balik kembali sesudahnya dia masuk Mekah. Dia niat haji di Mekah juga, nggak kembali ke tempat niat umrohnya. Dan sebelumnya wukuf Arafah, kerjainnya semua sebelum Arafah kepada mikot ihramnya, atau seperti jauhnya 2 marhalah dari Mekah adanya. Nah, kembali di sini kembali masalah qiran. Dan atas yang membuat qiran itu fidyah dengan 2 syaratnya. Pertama, bukan dia daripada yang mukim di Mekah, dia jamaah biasa. Kedua, tiada dia balik kembali sesudahnya dia masuk ke Mekah untuk niat di tempat yang tadi. Dan sebelum wukuf Arafah dia balik mikot lagi kepada mikot ihramnya, atau seperti jauhnya 2 marhalah dari Mekah adanya. Semua kala Faslun menyatakan segala yang haram atas orang yang ihram. Insya Allah kita akan baca pada pengajian yang besok. Dan pengajian kita insya Allah selesai semua dengan 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Pertemuan yang terakhir biasa kita takbir dan kita hadiah. Insya Allah besok kita manasik biasa. Hari terakhir kita lihat situasi dan kondisinya minggu terakhir. Tinggal 2 minggu lagi insya Allah. Padahal program kita 10 kali pertemuan. Karena setelahnya belum juga ada ceritanya. Jadi mau nggak mau kita tungguin, kita undur 1 kali pertemuan. Yang jadwalnya 10 kali kita bikin 11 kali. Sebagaimana biasa, mungkin ada yang perlu ditanya. Ya, kita persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Sebelum itu, silakan. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang belum paham baik dari sisi materi atau ada hal yang masih mengganjal ingin ditanya, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sahabat, ini mungkin karena memang pelunasannya juga belum ada info ya kapan pelunasannya. Cuma karena saya itu ada 2 kali pindah dari Bank Mandiri Cengkareng ke BSM-nya Kembangan Bojong Integral. Nah sekarang kan BSM itu udah gabung jadi BSI. Itu ada perlu perubahan rekening dulu kah, baru pelunasan atau seperti apa? Oke, untuk yang itu tidak ada masalah apa-apa, diam aja. Apalagi kalau memang nanti pelunasannya minta bantuan sama saya, udah diam aja. Nanti duitnya aja ditransfer ke saya yang lunasin. Tidak butuh lagi buku rekening Bapak Ibu sekalian. Buku rekeningnya pegang aja, gitu ya. Kalau yang semuanya di BSI atau yang awalnya di Mandiri konvensional atau yang awalnya di BSM, nanti bagi teman-teman yang nyetor dari awal dari kita nggak ada masalah. Mungkin bagi teman-teman yang gabung dan minta tolong, aman semua.
dan saya tidak perlu buku rekening Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti keluar butuh setorannya berapa, itu aja transfer ke rekening saya yang lunasin. Karena sistemnya itu semua sudah saya bisa di model banking saya sendiri. Saya lunaskan dari rumah, dari kantor, saya telepon ke bank, minta di print, sorenya saya ambil printannya. Begitu. Jadi sistemnya sudah sangat mudah. Ya, baik. Ada lagi? Yang di luar mungkin? Ada yang nanya? Yang luar paham ya? Oke. Boleh dipersilakan buat ibu-ibu. Bingung kan? Baik, kita tutup dengan doanya ya. Nanti kalau ada yang perlu tanya boleh di minggu depan masih ada kesempatan untuk bertanya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah. Ya Rabbana lakal yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma salli sayyidina Muhammadin adada rahmatika salatan taj'alna biha min ahli ta'ati wa tafsir wa tuballighuna biha al-hajjal baitil atiq wa la tasukuna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi Abi Bakr as-Siddiq wa tusahhilu biha husna tariq wa taj'aluna biha khaira rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma khudhi sihhata wa salamata wal afiyata alaina wa ala jami'i ahli baitina masyayikhina ustazina aklibatina wa ala jami'i hujjaj khudhul hujjajana ya Allah wal hussat wal musafirin fi bahrika wa bahrika wa jawwika minal muslimin min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhir sahhir sahhir hayna ya Allah kull asir bijahil basyirin nadir. Allahumma ma qadaitana min amrin faj'al aqibatahu rasada. Allahumma yassir lana ya Allah umurana wa la tu'assir alaina. Rabbi yassir wa la tu'assir bi ta'min bil khair. Allahumma anta syafi jami'al amrad. Allahumma innaka kunta wa qawluka al-haq wa idza maritu bahwa yashfina. Isbi amradana ya Allah, isbi amradana ya Allah, isbi amradana ya Allah, khususan marada hujjajina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah urzuqna rizqan halalan katsira hatta na'uda li a'malil umrah wa li umrati Ramadan wa li a'malil hajj ma jami' ahli baitina wa ala man amma ba'da. Allahumma ya ardub la'imahaki wa ya sama'u akhi. Allahumma barik ya Allah fi Rajab wa Sya'ban barizna Ramadan. Allahumma a'idna syahra Ramadan wa nahnu bi sihhatin wa salamatin wa sa'adatin wa sa'atin. Allahumma waffiqna li bil qadar
اللهم أرنا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا لا سيما في رمضان لكثرة حوائجنا ربنا إذا أردت تقبل منا إنك أنت الصدق علينا من التواب الرحيم ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. تفضل. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مولانا يا كريم مولانا يا كريم مولانا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين دعواهم فيها